Nih kuburannya. Tapi kuburannya nggak terlalu banyak banget. Tuh, dia lur. Itu di sananya bener-bener hutan lur ya. Oke, terima kasih. Nih, review tempat tinggal yang Watashi dalamnya. Oke teman-teman, kembali lagi di channelnya Watashi. Penampilan boleh kayak gini, tapi hati harus tetap pink ya teman-teman. Oke. Jadi hari ini lurnya Watashi ngomongnya nggak terlalu keras-keras banget ya, soalnya teman-temannya Watashi lagi pada istirahat kan, takut mengganggu. Oke, langsung ke poinnya aja. Hari ini Watashi mau mengajak kalian buat jalan-jalan di sekitaran tempat tinggalnya Watashi, tapi ketika malam hari ya. Kalian nanti tahu sendiri lur. Jadi gimana sepinya pedesaan di sini ketika malam hari ya. Ya ini udah resiko, apalagi buat teman-teman nanti yang misalkan mau kerja di pertanian Jepang tuh. Karena pertanian kan ya tinggalnya di pedesaan. Nah, tempat tinggalnya Watashi itu bener-bener ngeri bro. Tuh, gila banget kan ini di luarnya nih. Tuh. Oh ya lur, sebelumnya saya doakan semoga kalian selalu disehatkan, selalu dilancarkan rezekinya, dan dipermudah segala urusannya lur. Tapi jangan kelalen. Subscribe bro. Like. Komen. Oke lur, jadi ini Watashi pakai baterai ini ya. Oke, kita langsung keluar. Nih, nyalain dulu. Matiin lampunya lur. Nih, gelap banget bro. Nah, kalau di sini lur, kalau ini gudang ya, nggak dipakai ruangannya. Tuh, Watashi tinggalnya di rumah yang tua kayak gini bro. Kita pakai sandal dulu. Tuh, lawangnya buka. Luarnya bro, sepi banget kan. Nih halaman luarnya, ini garasi tuh di sana. Jadi tetangganya Watashi tuh nyalain lampunya biasanya cuma di bagian dapur, tapi ini juga lampunya kayaknya nggak dinyalain lur, cuman kecil gitu ya. Kalau tetangga yang itu dinyalain ya. Ini sebenarnya cuman baru sekitar jam 8:30 lur. Lihat. Tuh, temanku belum tidur ya. Jadi lampunya nyala. Ini telurnya Watashi tinggal di sini itu rumahnya dipakai cuman separuh ya. Yang separuhnya lagi itu buat gudang. Jadi aduh. Ini udah puluhan tahun juga lur rumahnya. Udah tua banget. Watashi tinggalnya di rumah tua ini lur. Nah, ruangan yang itu tuh, yang itu ya. Jadi pakai separuh nih, yang putih ini separuh nggak dipakai. Jadi buat gudang, buat nyimpen barang-barang. Oke. Kalau tetangga yang ini lur, tiap hari dia nyalain lampu ya, mungkin karena apa ya? Karena tetangganya kan orang asing, jadi lebih kejaga-jaga sih. Takutnya mungkin dia ya takut orang asingnya ngapa-ngapain gitu mereka. Nih, ini sampah bosku lur. Kaleng bir semua nih. Bosnya Watashi itu alkoholnya banter bro. Nih, ini tong sampahnya. Jadi sampah yang dari rumah ditaruh ke sini nih. Plastiknya juga warnanya beda ya. Kalau yang kaleng warna biru tuh. Kalau yang kaleng biru, kalau yang sampah rumah tangga kuning. Jadi taruh semua di sini, nanti ada truk yang ngambilin. Lihat lur. Ini kalau kita nggak pakai lampu ya, tuh gelap banget kan, nggak pakai lampu ini lur, kayak gini. Kalau yang di tengah itu lampu jalan ya, cuman satu. Nih tetangga bro, tetangga rumahnya, halamannya gelap, nggak kelihatan apa-apa. Ngeri. Oh ya lur, ini Watashi nanti mau ngambil botol minum dulu ya di hos di tempat kerjanya Watashi. Soalnya tadi sore itu Watashi lupa ya, botol minumnya itu ketinggalan. Nih jalanannya bro, sepi bro.
Nih lur, sebenarnya ini jalan ke rumah kosong ya. Nih, situ tuh rumah kosong, tapi Nyong Watashi nggak masuk ke situ, takutnya dikira maling rumah kosong ya. Soalnya rumah kosongnya kan di deket tetangga ya. Nih, jam 9-an aja sepinya kayak gini lur. Setengah 9 atau jam 9 tadi ya. Sepinya kayak gini, jalanannya bener-bener desa ya kayak gini lah lur. Desa Jepang ya, kalau malam hari bener-bener nggak ada aktivitas. Nih, ini bukan pos ronda lur. Ini adalah halte bis ya. Halte bisnya itu lihat di sini. Biasanya lur kalau halte bis kan 1 jam sekali kalau misalkan di desa ya minimalnya. Tapi kalau di desa ini ini hampir mungkin sehari sekali ya. Itu pun ketika sore hari doang, pagi hari itu nggak ada. Lihat. Tapi lebih mirip ke pos ronda sini. Tapi Nyong Watashi yang salut tuh jalanannya, bro. Jalanannya di sini bagus banget, walaupun di desa ya. Pedesaannya termasuk terpencil lah. Tapi bangunan-bangunannya, entah itu bangunan jalannya atau rumah-rumahnya juga bagus lur. Oh iya, kalau perumahan di Jepang itu bangun rumahnya nggak boleh sembarangan ya lur warnanya. Misalkan rumahnya itu kan kebanyakan di sini warna coklat, warna putih gitu ya. Itu nggak boleh tiba-tiba ada satu rumah yang warna rumahnya itu hijau kuning telur, itu nggak boleh ya. Soalnya itu ada undang-undangnya, udah diatur di kayak undang-undang kota lah ibaratnya itu lur. Nih, terus di jalanan di Jepang, di pedesaan banyak banget kayak gini lur. Saluran air selokannya itu bener-bener tertata rapi ya. Jadi meminimalisir buat banjir. Makanya di desa ini tuh nggak pernah ada banjir. Tuh. Ini sebenarnya bendungan lur, yang biru-biru itu buat bendung. Tuh. Itu perumahannya nggak kelihatan sama sekali lur. Yang di tengah-tengah itu kamar temen Nyong ya. Gokil bro. Nah, ini ada mobil. Sebenarnya itu perumahan lur, cuman nggak kelihatan ya. Oke, Nyong Watashi mau mengambil itu dulu, menuju botol air Nyong Watashi yang tertinggal. Jadi kerjanya ini lur, ini host yang deket banget ya. Tapi botol airnya itu ada di yang jauh, di tempat yang lumayan jauh di sana. Nanti kita bakal ngelewatin persawahan, bakal ngelewatin host juga ya, perkebunan itulah. Nih, kalau teman-teman nanti yang pengen kerja di Jepang, terutama di sektor pertanian, kalian harus bener-bener beradaptasi dengan baik ya. Soalnya kalian harus bisa menerima tempat tinggal kalian itu tempatnya di pedesaan yang kayak gini, yang di desanya itu nggak ada supermarket, nggak ada minimarket, jauh dari warung ataupun supermarket ya, kayak Lawson itu minimarket itu juga jauh. Opsi terbaiknya adalah nyari Jidohang lur, atau mesin jual yang ini ya, tempat minuman otomatis. Kalian bisa jajan minuman doang. Ya Nyong Watashi kalau misalkan lagi pengen minum atau makan ya, opsi terbaik yang paling deket ya mesin jual otomatis itu tadi lur. Ini kalau kameranya Nyong Watashi bisa ngelihat pemandangan atau tempat yang gelap secara jauh sih, apa ya lur, enak ya. Nih, ini host tempat kerjanya Nyong Watashi juga nih.
Ini lur. Itu kalian lihat dengar suara nggak lur? Itu tuh buat ngusir babi hutan ya. Pinter banget. Petaninya jadi kayak naruh speaker, tapi buat itu doang, buat kayak nakut-nakutin hewan liar ya, hama babi hutan sih terutama. Gelap. Nyawa Watashi mau menerjang kegelapan itu lur. Nih di sini ada juga kuburan. Lihat bro, jangkrik bro, jangkrik selibur wadon. Nih, di sini ada kuburan lur. Nih, terus mas, nih kuburannya. Tapi kuburannya nggak terlalu banyak banget. Tuh, dia lur, di pinggir jalan kayak gini. Kita lanjut lagi. Nah, ini rumput-rumputnya kan di pinggir jalan udah bersih ya lur. Jadi tiap berapa bulan sekali tuh bakal ada petugas yang ngambilin rumput-rumputnya, rumput-rumput panjang ya terutama. Nih, di Jepang juga ada ini lur. Kayak di Indonesia nih bunga ini, namanya bunga apa ya, yang kuku-kukuan itu, daunnya sih kayak daun pisang ya. Di Indonesia juga ada sih itu. Oke, nih Nyawa Watashi bener-bener sendirian lur, nggak ditemenin siapapun, cuman mau ngambil botol air. Nanti kita lanjut ke dalam pedesaannya ya, masuk gang nanti kita. Kalau ini kita ke tempat kerja dulu. Tapi mobilnya kok tumben banget tur. Biasanya kalau jam segini tuh biasanya udah sepi banget ya. Tapi oh alah, ini kan hari libur ya, besok weekend, jadi ya mungkin orang-orangnya pada main. Ini sawah ini tuh sebenarnya kekeringan lur, yang sebelah sini. Tuh ada apa namanya, pompa air tuh. Tiap hari di situ terus. Kita masuk ke gang sawah ini. Nih tempat kerjanya Watashi di situ. Kalian berani nggak lur di pedesaan yang sepi kayak gini jalan-jalan sendirian? Itu berani nggak? Kalau Nyawa Watashi berani-berani aja ya. Cuman hal yang ditakutin tuh sebenarnya bukan makhluk-makhluk astral atau apa ya, lebih takutnya ketemu babi hutan atau apa gitu. Kayak gitu sih. Sama takut ya, semoga aja jangan ya. Takutnya dimarahin kan. Orang Jepang kan gitu. Kita nggak tahu kita salahnya apa ke mereka, entah itu kita masuk ke pekarangan orang sembarangan secara nggak sengaja, ataupun kita bikin berisik. Nanti orang Jepangnya itu tiba-tiba lapor polisi bro. Dia tiba-tiba lapor polisi. Biasanya orang Jepang tuh kayak gitu. Nih tempat kerja ya, kayak uji nyali bro. Nih, tapi bismillah aja bro. Tempat pembibitan. Ini yang aku udah pernah bikin video di sini lur, ketika siang hari. Kalian tinggal cari aja ya. Yang pokoknya yang nge-review ini nih, pohon anggur dia. Ini kan pohon anggur lur. Sebenarnya Watashi juga pengen kayak apa ya lur, explore alam di Jepang. Tapi yang Watashi takutin itu apa ya, lebih takut ke dimarahin polisi tadi itu lur.
Nih, ini barang bekasnya banyak bro, punya bosku yang sempat aku review ya. Tapi botol minumnya di mana ya? Nah ini botol minumnya Nyong Watashi lur, kelupaan nih. Ya, lihat bro, serem bro, gelap. Itu di sananya bener-bener hutan lur ya. Oke, terima kasih. Sejauh ini lancar-lancar aja lur. Selama teman-teman yakin, kalau misalkan mau ngapa-ngapain, yakin aja pasti nanti bakal lancar kok. Terus jangan lupa berdoa ya. Dalam hati kalian tuh tanemin doa gitu. Nanti kita bakal insya Allah ya dilancarin lah. Oke. Terus niatnya juga jangan niat buruk bro. Niatnya harus niat yang positif. Ini bro, senjatanya Patkai bro. Sebenarnya lur, bosnya Nyong Watashi juga bisa ngelihat pemandangan di sini ya. Dari rumahnya itu kan, dia rumahnya tingkat, itu kelihatan dari rumahnya dia. Nah itu yang lebih ditakutin sih apa ya, lebih takut dimarahin bos gitu, ngapain malam-malam kesini ya. Ini ada alasannya kok ngambil botol minum, soalnya tadi sore Nyong Watashi kesini kerja di sini terus lupa ya botol minumnya, nggak dibawa pulang. Oke lur, ya kalian bisa bayangin sendiri lah ya sepinya kayak gimana di sini. Kalian jadi harus bener-bener siapin mental. Jangan sampai nih pernah ada kejadian kayak gini ya, karena tempatnya sepi banget kayak gini ya. Gini aku sebenarnya bingung ya lur, kalau buat teman-teman yang udah di Jepang terus kabur tuh. Jadi mereka kan udah milih pekerjaannya di pertanian, tetapi kenapa malah kabur? Alasannya oke, kalau mungkin kalau alasannya di lingkungan kerjanya kayak lingkungan bosnya toksik, teman-temannya toksik sih ya oke-oke aja lah ya. Tapi ya janganlah, sebisa mungkin jangan. Itu aku ya sedikit memaklumi ya lur. Tapi kalau misalkan alasannya itu alasannya aku kerja di Jepang, tempat tinggalnya sepi banget, jauh dari kota, terus nggak ada warung, nggak ada kombini, jauh dari Lawson gitu. Aduh, kalau itu aduh bro, itu mental-mental yang kayak gitu harus dihapus sih. Apalagi kalau lo lagi kayak kayak orang Jakarta bro, kebanyakan lihat ini sih podcast. Apalagi kalau teman-teman di luar negeri ya, aduh. Tapi aku yakin sih orang yang kayak gitu biasanya kalau kerja di Indonesia juga tipenya itu yang 3 hari resign kayak gitu sih lur. Kalian pernah nggak sih nemuin orang yang 3 hari diajak kerja nih, misalkan kita ngajak kerja dia ya, terus baru 3 hari ngeluh, terus dia minta pulang itu bro. Padahal orang itu kita yang bawa. Jadi kita apa ya, kalau bahasa ngapaknya sih kewirangan ya. Kita udah bawa orang buat kerja, udah masukin orang, tapi orang dimasukin kerjanya itu malahan nggak betah ya keluar gitu dari kerjaan. Itu aduh bahaya bro, mental-mental kayak gitu. Dipersiapin mental sebelum kalian kerja di Jepang, apalagi di sektor pertanian. Radionya bunyi bro, kreatif banget bro, pakai radio kan. Sebenarnya ini senternya bisa warna-warni lur, coba warna oranye ya. Nah ini kan kayak tahun zaman dulu. Oke, kita masuk gang lur. Tapi nanti kalau udah masuk gang, Nyong Watashi ya ngomongnya pelan-pelan ya, soalnya udah malam. Nanti kalau Nyong Watashi dilaporin polisi kan aduh ribet bro. Oke, tadi kita
Yang Watashi udah nunjukin kuburannya kan. Kuburannya di sini nih. Nih di sini ya. Berani nggak lur kalian? Tapi jangan ditiru lah teman-teman ya. Kita Nyong Watashi tadi cuma nunjukin aja ya. Kalau misalkan kalian sampai masuk terus sampai megang-megang batu nisanya itu, kalian janganlah, itu nggak menghargai makam ya. Soalnya sensitif lah lur kalau misalkan makam-makam itu. Padinya bro, gokil bro. Padinya gede-gede banget. Wih, ada cacing bro. Cacing yang di belalang, apa ya, belalang walang kedehe lah pokoknya. Nih. Oh iya lur, di sini kalau misalkan malam hari orang-orangnya tuh nggak ada ronda ya, nggak ada ronda. Jadi orang-orang di sini kalau malam ya di rumah terus. Mereka kalau malam hari ya lebih kayak menikmatin kehangatan di rumah. Terus kayak kalau musim panas tuh apalagi terutama maksudnya apalagi kalau musim panas ya, mereka lebih memilih waktunya itu kalau malam hari ya. Biasanya ada juga yang kayak mandi berendam itu di kamar mandi gitu, di ofuro. Jadi nggak ada orang jadwal ronda kamling itu nggak ada ya. Soalnya kejahatan di sini tuh ya minimal banget tuh, minim banget. Jadi lebih ke kayak polisi yang ronda ketika anak-anak sekolah pulang ketika sore hari lur, itu lebih sering kayak gitu ya. Jadi polisinya tuh bakal patroli ngawasin anak-anak sekolah yang baru pulang. Nih kalian tahu lampu yang ini nih, itu supaya ngindarin babi ya, babi hutan. Ini rumah kosong lur, hindarin babi hutan bro. Nah kita mulai pelanin suara kita. Tuh di sana rumah lur, nggak kelihatan apa-apa. Jadi ya kondisi malam harinya kayak gini ya. Kalau kondisi siang harinya kan udah sering banget tak review ya lur, kalian bisa lihat sendiri lah. Ini lampu jalannya cuma satu, padahal rumahnya di sini banyak banget, 30-an rumah. Nih, lihat bro, serem banget kan, gelap. Baru jam 9 udah gelap kayak gini. Yang kalian lihat bukan jam setengah 11 ataupun 12 malam ya, ini masih jam 9. Tapi sepi banget. Kayak desa hantu bro. Jalan sendirian kayak gini, kerasanya ya kayak jalan di hutan bro. Watashi ngomongnya dikit-dikit ya lur. Nih, rumah bro, ngeri. Oke, kita masuk. Ini barang bekas dibuangin lur sama pemiliknya ya, udah dimasukin kantong. Itu lampu otomatis lur. Nah ini tempat tinggalnya Watashi.
sudah kembali ke gang rumahnya Nyong Watasi lur. Oke, lihat, serem kan? Buka rumah terus langsung lihat gelap ini, gelap banget nih, nggak pakai lampu. Ini rumahnya kayak gini ya. Ngeri banget. Oke, ini dia botol yang sudah tak ambil lur. Nih, review tempat tinggal yang Watasi dalamnya. Ini rumahnya udah tua banget bro. Tapi yang Watasi di sini nggak pernah digangguin hantu atau apapun ya. Walaupun serem ini. Bagian luarnya tuh.